Pada pertemuan sore hari ini insyaallah kita akan memulai untuk mengkaji kehidupan Rasulullah SAW sejak beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Tahun kelahiran beliau bertepatan dengan satu peristiwa besar di Mekah pada waktu itu yang di dalam sejarah disebut sebagai Tahun Gajah. Peristiwa itu adalah peristiwa penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh pasukan Abrahah yang membawa serta pasukan bergajah. Sehingga peristiwa ini terkenal sebagai peristiwa penyerangan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah. Sebetulnya ada latar belakang mengapa Abrahah berniat untuk menghancurkan Ka'bah ini. Sebetulnya Abrahah ini dia berasal dari Habasyah. Sekarang kita mengenalnya negeri Ethiopia. Dia datang ke Yaman bersama pasukan yang dikirimkan oleh Raja Romawi, sebab pada waktu itu Habasyah berada di bawah kekuasaan Romawi. Romawi mengirim pasukan dari Habasyah untuk menaklukkan Yaman. Pada awalnya Abrahah hanya berperan sebagai wakil dari komandannya. Tetapi setelah berhasil menaklukkan Yaman, Abrahah melakukan kudeta terhadap komandannya dan dia lalu menjadi penguasa di negeri Yaman. Negeri Yaman ini kalau kita lihat di dalam peta, dia terletak di wilayah paling selatan dari Jazirah Arab. Ya. Dan sebetulnya wilayah Yaman ini menjadi wilayah yang strategis karena dekat dengan pelabuhan, di mana barang-barang ataupun komoditas perdagangan banyak keluar masuk di pelabuhan itu. Dari Yaman kemudian barang-barang itu dibawa ke wilayah utara sampai ke wilayah Mediterania, bahkan sampai juga ke wilayah Eropa. Barang-barang itu dibawa dari wilayah utara, dari Cina, dari Asia Tenggara, dari India, dan sebagainya. Tetapi rupanya letaknya yang strategis ini tidak banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang diinginkan oleh Abrahah. Karena di Jazirah Arab yang mendominasi perdagangan masih tetap dipegang oleh masyarakat Mekah. Meskipun di masa-masa sebelumnya Yaman pernah juga mendominasi perdagangan di wilayah sekitar Jazirah Arabia itu. Tetapi lambat laun tergeser oleh negeri Mekah dalam konteks perdagangan. Abrahah lalu mencari-cari apa sebab yang menjadikan Mekah bisa mendominasi perdagangan itu. Rupanya setelah dia amat-amati, yang menjadikan Mekah ini cukup pesat pertumbuhan ekonominya adalah karena adanya Ka'bah. Dengan keberadaan Ka'bah di Mekah itu banyak orang yang datang dari berbagai negeri, dari berbagai tempat. Sebetulnya tujuan utamanya adalah untuk melakukan aktivitas spiritual, melakukan haji. Karena aktivitas haji atau ibadah haji itu sudah ada sejak dahulu, sejak zamannya Nabi Ismail alaihissalam. Hanya saja ritualnya tentu berbeda dengan apa yang kita lakukan hari ini. Tetapi Ka'bah sebagai tempat suci, tempat yang dikeramatkan,
Ya, itu sudah terjadi sejak dahulu. Orang-orang datang untuk melakukan ibadah haji, bertawaf, mengelilingi Ka'bah. Dampaknya Mekah menjadi kota kosmopolitan, menjadi kota yang ramai, didatangi banyak bangsa. Tentu ini berdampak pada sektor ekonominya. Dan ini secara otomatis pertumbuhan perdagangan di wilayah Mekah itu berkembang dengan baik. Karena orang banyak datang, tentu ini bisa dimaksimalkan untuk menumbuhkan potensi ekonomi. Kita bisa membayangkan, kita bisa berimajinasi dengan mengkontekskannya pada hari ini. Misalnya satu tempat yang banyak dikunjungi oleh orang biasanya juga menjadi potensi ekonomi di dalamnya. Nanti bisa penginapannya, bisa kulinernya, bisa pernak-perniknya, bisa oleh-olehnya dan sebagainya. Bisa kita bayangkan? Baik, itu yang terjadi di Mekah. Nah, lalu Abraha karena melihat bahwa baiknya pertumbuhan ekonomi di Mekah itu disebabkan Ka'bah, dia berupaya untuk menduplikasi, ya, dengan cara membangun bangunan yang serupa dengan Ka'bah, tetapi bedanya dia jauh lebih megah daripada Ka'bah. Dia dibangun dari emas dan permata. Bangunannya jauh lebih megah daripada Ka'bah. Dengan harapan orang-orang akan berpindah tujuannya. Maka tidak lagi menjadi destinasi, tetapi Yaman yang menjadi destinasi. Orang-orang akan berkunjung ke bangunan megah yang dibangun oleh Abraha itu. Tetapi rupanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tidak ada orang yang datang berkunjung untuk mendatangi bangunan yang dibuat oleh Abraha itu. Karena Abraha salah memaknai tentang Ka'bah itu. Dia salah memaknai tentang Ka'bah. Ya, dia pikir Ka'bah itu didatangi orang karena keistimewaan bangunannya. Bukan karena keistimewaan fisik bangunannya, tetapi karena ada nilai sejarah dan juga ada nilai spiritual pada Ka'bah itu. Orang datang untuk melaksanakan ibadah dan untuk mengenang nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Kalau kita lihat dari fisik bangunannya, Ka'bah tidaklah istimewa. Ya, hanya bangunan berbentuk kubus. Ya. Mungkin nilai artistiknya juga tidak terlalu istimewa juga. Hanya begitu saja seperti yang kita lihat sekarang. Tetapi dia memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Dia memiliki nilai sejarah sebagai bangunan yang didirikan oleh nenek moyang bangsa Arab, Nabi Ismail alaihissalam. Oleh sebab rencananya gagal, Abraha akhirnya memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah agar tidak ada lagi wilayah yang dapat menyaingi Yaman sebagai pusat perdagangan. Maka dikerahkanlah pasukan besar beserta pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah pada tahun 571 Masehi. Inilah peristiwa yang kita kenal sebagai Tahun Gajah. Ya. Setibanya di Mekah,
dia berhadapan dengan kakeknya Rasulullah SAW yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sebagai pemimpin Mekah pada waktu itu telah menyerukan kepada seluruh penduduk Mekah untuk pergi ke bukit-bukit, karena akan ada pasukan besar yang menyerang Makkah. Jadi diminta untuk mengungsi, dan Abdul Muthalib sendiri yang akan menghadapi Abraha. Ketika berhadapan dengan Abraha, Abdul Muthalib hanya meminta satu permintaan saja. Apa permintaan Abdul Muthalib? Dia meminta agar ternak-ternak yang dia miliki yang dirampas oleh pasukan Abraha agar dikembalikan. Ya. Ternyata permintaan Abraha ini diremehkan, diejek oleh Abraha. Permintaan Abdul Muthalib ini diremehkan oleh Abraha, diejek oleh Abraha. Dia mengatakan ternyata hanya segini saja kualitas pemimpin Makkah itu. Ketika kotanya akan diserang, dia hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Dia hanya meminta untuk dikembalikan binatang ternaknya. Jadi ini anggapan Abraha terhadap Abdul Muthalib yang hanya meminta untuk binatang ternaknya agar dikembalikan. Tetapi rupanya sikap Abdul Muthalib ini di luar apa yang dipikirkan oleh Abraha. Abdul Muthalib mengatakan, binatang ternak itu adalah milikku, dan aku yang bertanggung jawab terhadap apa yang aku miliki itu. Sedangkan Ka'bah adalah milik Allah, dan dialah yang akan menjaganya. Ya, bisa dipahami? Jadi ini justru menunjukkan keyakinan dia yang sangat kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik Ka'bah. Bahwa dia tidak akan melakukan pembelaan apapun terhadap Ka'bah, karena Ka'bah itu yang akan menjaganya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tidak akan ada yang mampu untuk menghancurkannya. Kira-kira itu yang ada dalam keyakinan Abraha saat itu. Sedangkan ternakku itu milik saya, dan saya bertanggung jawab untuk merawat. Maka itulah yang diminta oleh Abdul Muthalib, ternaknya kembalikan. Akhirnya dikembalikan ternaknya. Setelah itu, ya, terbuka lebar bagi Abraha dan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi saat itulah Allah Subhanahu wa taala, ya, melindungi rumahnya Baitullah dengan dikirimkan burung yang berbondong-bondong untuk menghancurkan pasukan Abraha. Ya. Kalau di dalam Al-Quran disebut sebagai tayran ababil, tapi namanya bukan ababil. Ya. Ababil berbondong-bondong, burung yang datang berbondong-bondong. Nah, inilah kisah tentang Abraha, ya, yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Di tahun yang sama lahirlah Rasulullah SAW, sehingga kita pada umumnya lebih sering mengetahui tahun kelahiran Rasulullah itu sebagai tahun gajah. Kapan Rasulullah dilahirkan? Biasanya jawabannya tahun gajah. Tahun berapa itu? Banyak orang yang tidak tahu. Tahun 571 Masehi. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, ya, orang yang begitu sangat bergembira dengan kelahiran Rasulullah itu tentu setelah ibundanya, ya, yaitu kakeknya yang tiada lain merupakan pemimpin orang-orang Quraisy di Mekah, yaitu Abdul Muthalib. Dia langsung bergegas, ya, menghampiri cucunya yang baru dilahirkan itu. Lalu dia bawa keluar dari rumah, dia bawa ke hadapan Ka'bah. Lalu dia angkat tinggi-tinggi oleh Abdul Muthalib, dan dia mengatakan, aku beri nama engkau Muhammad. Muhammad adalah pemberian dari kakeknya. Nama Muhammad adalah pemberian dari kakeknya Abdul Muthalib. Kalau kita perhatikan nama Muhammad ini
sebetulnya adalah nama yang tidak lazim saat itu. Coba perhatikan para sahabat di masa Rasulullah SAW yang seusia dengan beliau, ataupun yang lebih muda daripada beliau, atau yang jauh lebih tua daripada beliau, termasuk juga orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Apakah di antara mereka ada yang bernama Muhammad? Ada? Tidak ada yang bernama Muhammad. Orang-orang sebelum zaman Rasulullah SAW juga tidak ada yang bernama Muhammad. Di masanya Nabi Isa, di masanya Nabi Musa, bahkan di masanya Nabi Ibrahim. Kalau kita lacak barangkali sampai masanya Nabi Adam alaihissalam, ya, tidak ada yang bernama Muhammad. Jadi memang nama ini sejak awal sudah Allah siapkan untuk Rasul kita, Rasulullah SAW. Ya. Tapi sekarang zaman jauh setelah kehidupan beliau, nama Muhammad sangat banyak. Ya, ada yang nama Muhammad di sini? Sangat banyak. Artinya para orang tua yang memberi nama anaknya berharap, berdoa semoga anaknya ini memiliki sifat-sifat seperti Rasulullah SAW. Ya. Nama ini sesungguhnya sudah banyak disebutkan oleh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW. Mereka menyampaikan kepada setiap umatnya, menjelaskan kepada setiap umatnya tentang nabi yang terakhir yang bernama Muhammad itu. Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW itu diambil sumpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diambil sumpah. Apa sumpahnya? Sumpahnya adalah jikalau di masa kehidupan mereka nabi yang terakhir bernama Muhammad itu hadir, maka mereka harus beriman kepadanya dan menolong agamanya. Ya, itu sumpah para nabi itu. Dan mereka juga disumpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil sumpah dari umatnya dengan sumpah yang sama. Jadi mereka mengambil sumpah, para nabi dan rasul itu mengambil sumpah juga kepada umatnya. Nanti kalau ada nabi yang terakhir bernama Muhammad di masa hidup kita, maka kita harus beriman kepadanya dan harus menolongnya. Jadi para nabi dan rasul disumpah untuk beriman dan menolong Rasulullah SAW jika hadir di masanya. Dan juga mereka diambil sumpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil sumpah kepada umatnya dengan sumpah yang sama. Ya. Baik. Jadi nama Muhammad ini sudah masyhur, terutama di kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ya. Jadi orang-orang yang diberikan Alkitab, Taurat dan Injil, ya'rifunahu, mereka mengenal sosok Muhammad ini kama ya'rifuna abna'ahum, seperti halnya mereka mengenali anak mereka sendiri. Wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Tetapi sebagian orang di antara mereka menyembunyikan kebenaran itu padahal mereka mengetahui kebenaran itu. Nah, nama Muhammad barangkali asing bagi masyarakat pagan, para penyembah berhala. Tetapi di kalangan ahlul kitab, nama Muhammad ini sudah sangat populer, sudah sangat masyhur. Ya. Tetapi di samping itu, dalam konteks Abdul Muttalib sebagai manusia, ya, dia memiliki visi yang jauh ke depan dengan memberi nama cucunya Muhammad itu. Sekali lagi, karena nama Muhammad itu tidak lazim, tidak biasa. Tapi mengapa Abdul Muttalib memberi nama Muhammad ini? Meskipun saya kira ini tentu
berasal dari ilham yang Allah berikan kepada Abdul Muthalib. Ya, malaikat membisikkan barangkali kepada Abdul Muthalib untuk memberi nama cucunya itu dengan nama Muhammad. Tetapi sekali lagi pelajaran yang bisa kita ambil secara manusiawi, Abdul Muthalib ini memberi nama Muhammad dengan nama yang tidak lazim pada zamannya, tetapi akan menjadi nama yang sangat dikenal di masa-masa setelah. Ya, kalau orang tua memberi nama Deden itu biasa. Ya, banyak sekali. Saya kalau ngetik nama saya di Google itu yang keluar nama Deden banyak sekali gitu, orangnya beda-beda. Pasaran ya, kalau di Sunda pasaran, kecuali kalau di Jogja mungkin jarang. Ya, nama Rifan itu sudah banyak ya. Nanti juga kita lihat bagaimana Abdul Muthalib ini sebagai seorang visioner. Ya. Dia sebagai pemimpin masyarakat Quraisy, ya, dan juga sebagai kakek dari Rasulullah SAW, yang beberapa sifatnya nanti juga terwarisi oleh Rasulullah SAW, terutama sifat kepemimpinannya. Tidak lama setelah kelahiran Rasulullah SAW, datanglah serombongan masyarakat dari Bani Sa'ad. Mereka datang ke Mekah untuk mencari anak-anak yang bisa mereka asuh. Dan bagi masyarakat Bani Sa'ad ini merupakan satu profesi yang biasa mereka tekuni, profesi ini. Jadi profesinya adalah mengasuh anak. Ya. Dan rupanya memang di masyarakat Mekah atau di beberapa kota di Jazirah Arab, kota-kota besar, itu terbiasa, ya, orang-orang tua itu mengasuhkan anak mereka kepada orang-orang Arab Badui. Terbiasa. Jadi anak-anak kecil ini sejak dari bayi diasuhkan kepada orang lain, tapi mereka punya tujuan. Tujuannya adalah untuk menjaga orisinalitas mereka sebagai seorang Arab. Ya. Jadi orang-orang Arab dahulu luar biasa. Ya. Semacam dididiklah sebagai seorang Arab asli. Kenapa harus masyarakat Baduy? Karena masyarakat Baduy itulah masyarakat yang masih memiliki tradisi Arab yang masih orisinil, yang masih murni. Masyarakat Arab Baduy itu masyarakat Arab pedesaan. Bahasanya masih bahasa Arab murni, tidak tercampur dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Ya, tradisi mereka, budaya mereka, kehidupan mereka sehari-hari itu mencerminkan seorang Arab yang asli, yang orisinal. Jadi anak-anak kecil ini dididik untuk memiliki karakter. Nah, kalau sekarang sering gembor-gemborkan tentang pendidikan karakter, ya, masyarakat Arab sejak dahulu itu sudah melaksanakan, menjalankan pendidikan karakter itu. Langsung diterjunkan, ya, di tempat-tempat di mana mereka dididik karakternya. Karakter sebagai seorang Arab asli. Nanti bisa dilihat di dalam kitab-kitab sirah, ya, bagaimana para orang tua di Arab itu memiliki tujuan untuk membentuk karakter anak-anak mereka sejak dari kecil. Kalau sekarang barangkali banyak orang tua yang menitipkan anak-anaknya di pesantren untuk belajar, menanamkan karakter, melatih kemandirian dan sebagainya. Tapi
tapi biasanya usianya bukan bayi ya, usianya sudah usia sekolah. Tapi waktu itu di Arab itu sejak dari bayi. Ibunya, orang tuanya harus rela untuk berpisah sekian waktu. Ada beberapa versi, ada yang mengatakan itu pengasuhan berlangsung selama 4 tahun, ada yang mengatakan selama 6 tahun. Jadi nanti kalau sudah 4 tahun baru kembali lagi bertemu dengan orang tua kandungnya, atau 6 tahun baru kembali lagi bertemu dengan orang tua kandungnya. Dan harus tega-tegaan begitu demi menumbuhkan anaknya menjadi pribadi yang berkarakter. Nah, masyarakat Bani Sa'ad ini di tahun yang sama dengan kelahiran Rasulullah SAW, tahun 571 Masehi, sebagaimana biasanya mereka datang ke Mekah. Nah, di antara rombongan itu ada yang bernama Halimah. Nah, kita mengenalnya Halimah As-Sa'diyah. As-Sa'diyah itu orang yang berasal dari Bani Sa'ad. Halimah As-Sa'diyah bersama suaminya yang bernama Harith. Ya. Mereka berdua datang ke Mekah bersama rombongan lainnya, menaiki unta dan juga membawa seekor keledai. Saat mereka berangkat ke Mekah, keledai mereka berjalan sangat gontai, lambat sekali, sehingga seringkali mereka tertinggal dari rombongan. Di rombongan sudah jauh di depan, mereka masih di belakang. Ditunggu oleh rombongan, mereka bisa menyusul, dilanjutkan lagi perjalanannya. Terus begitu. Keledai yang sangat lemah ringkih. Ya. Akhirnya sampai pula mereka di Mekah. Dan di Mekah mereka berpencar untuk mencari anak-anak yang bisa diasuh. Allah menuntun langkah Halimah As-Sa'diyah bersama suaminya ke rumah Aminah, ibunda Rasulullah SAW. Dan Halimah bertemu dengan Aminah. Aminah menawarkan anaknya untuk bisa diasuh oleh Halimah, Muhammad SAW. Ya, masih bayi merah, baru beberapa hari dilahirkan. Tetapi setelah Halimah mengetahui bahwa Muhammad ini adalah seorang anak yatim, dia menjadi tidak tertarik untuk mengasuhnya. Karena dia berpikir ini keluarga miskin, bagaimana mereka akan memberikan upah. Dan di antara upah selain bentuk materi, ada juga upah bentuk kekerabatan. Tapi nanti kalau berkerabat dengan seorang anak yang tidak berayah, itu tidak cukup prospek, tidak menguntungkan. Akhirnya Halimah meninggalkan rumah itu. Halimah menolak untuk mengasuh Muhammad SAW. Sampai pada waktunya mereka harus berkumpul kembali, masyarakat Bani Sa'ad itu berkumpul kembali. Ternyata orang-orang sudah membawa halaman mereka. Hanya Halimah, tinggal Halimah yang belum mendapatkan satu orang pun anak. Ini skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sampai akhirnya Halimah mengatakan kepada suaminya, ya, daripada kita pulang ke kampung halaman kita dengan tangan hampa, tidak membawa seorang anak pun untuk diasuh, padahal sudah menempuh perjalanan yang sudah sangat jauh, ya sudahlah. Terpaksa kita kembali lagi ke rumah tadi, kita bawa anak yatim itu untuk kita asuh. Ya, akhirnya mereka berdua kembali lagi ke rumah Aminah. Kemudian mereka bawa Muhammad yang masih bayi itu, pangku oleh mereka, dibawa pulang ke kampung halaman mereka, kampung halaman Bani Sa'ad. Ya. Dan sebetulnya sejak di perjalanan mereka sudah mulai merasakan hal-hal yang menakjubkan. Di antara yang mereka rasakan adalah binatang tunggangan mereka, termasuk juga keledai yang mereka bawa itu menjadi sangat kuat. Ya. Keledai yang tadinya seringkali tertinggal dari rombongan, ketika pulang menuju kampung Bani Sa'ad, ya, keledai itu justru menjadi sangat gesit. Bahkan Halimah dan Harith itu seringkali meninggalkan rombongan. Jadi mereka jalan duluan, rombongan masih tertinggal di belakang gitu. Dan mereka merasa aneh dengan apa yang terjadi itu. Dan mereka tidak menyadari bahwa keajaiban itu datang dari seorang anak yang sekarang berada di pangkuan mereka, seorang calon nabi dan rasul.
manusia paling mulia di atas muka bumi. Halimah adalah orang yang beruntung, begitu juga Harith. Dua orang yang telah membesarkan Rasulullah SAW sampai 4 tahun. Sampai mereka tiba di kampung halaman Bani Sa'ad, ya, semakin banyak keajaiban-keajaiban yang mereka rasakan, termasuk juga keledainya yang tidak pernah bisa menghasilkan susu. Setelah mereka mengasuh Muhammad, keledai itu bisa memberikan susu untuk mereka sangat berlimpah, dan kehidupan mereka semakin bahagia. Ada banyak keberkahan yang mereka dapatkan. Sekali lagi, mereka tidak menyadari bahwa semua kebahagiaan, kegembiraan itu berasal dari anak yang mereka asuh. Tetapi satu hal yang pasti mereka rasakan adalah mereka sangat mencintai Muhammad. Ya, mereka sangat mencintai Muhammad. Dan memang siapapun orang yang berinteraksi dengan Muhammad SAW kecil itu, ya, pastilah akan tumbuh di dalam hati mereka rasa cinta kepada anak kecil itu. Kalau bahasa kita adalah, atau bahasa Al-Quran, qurrata a'yun, penyejuk hati, permata jiwa. Kita sering berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, nah Rasul itu qurrata a'yun, sebagai anak kecil, beliau adalah qurrata a'yun. Setiap mata yang memandangnya bisa menumbuhkan cinta di dalam hatinya. Selalu bisa membahagiakan, menggembirakan orang-orang yang berinteraksi dengan Muhammad kecil itu. Tentu Halimah dan Harith yang mendapatkan kebahagiaan. Nah, kawan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah masa-masa pengasuhan yang dialami oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat Bani Sa'ad. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Bagaimana Rasulullah SAW hidup di tengah-tengah masyarakat Bani Sa'ad. Apa saja pengalaman hidup yang beliau dapatkan, apa saja pelajaran yang beliau dapatkan, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membentuk jiwanya, membentuk karakternya di tengah-tengah masyarakat Bani Sa'ad. Karena di sepanjang kehidupan Rasulullah SAW, semuanya adalah pelajaran, semuanya adalah tarbiyah, semuanya adalah penanaman adab di dalam diri dan jiwa Rasulullah SAW. Disitulah kita harus bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil pelajarannya. Apa yang bisa kita lakukan hari ini di dalam rangka untuk ittiba'ur Rasul, untuk mengikuti langkah-langkah yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Dan mungkin ini juga menjadi bekal bagi kita untuk bagaimana caranya mendidik anak-anak kita sejak dari kecil. Apa yang menjadi prioritas bagi mereka, ya, sebelum kita berikan bekal yang banyak kepada mereka, apa bekal yang paling utama dan pertama yang harus kita tanamkan untuk anak-anak kita. Kita bisa melihat dari perjalanan hidup Rasulullah SAW sejak beliau dilahirkan sampai nanti beliau berusia 40 tahun, yaitu sebelum diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasulullah.